Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, para dosen, para asisten, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Divina Kusuma Putri Subagio dengan NIM 199210057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan judul Permasalahan Kemacetan dan Banjir di Jalan Banyurip, Kupang Krajan, sampai dengan Benowo, Kota Surabaya. Yang pertama adalah deskripsi wilayah. Jalan Banyurip, Kupang Krajan, sampai dengan Benowo, terletak di bagian barat kota Surabaya. Jalan ini merupakan jalan sekunder yang berfungsi sebagai akses pemukiman, kawasan industri, dan pergudangan yang mulai berkembang. Luas wilayahnya sendiri 6,85 km persegi dengan panjang jalan 13,85 km, dengan lebar jalan 6-7 meter, dan jumlah penduduk kira-kira 393.021 jiwa. Lalu pada gambar 1 ini disajikan peta wilayah kota Surabaya Barat. Lalu pada gambar 2 ditunjukkan peta RDTR Surabaya Barat yang terdiri atas wilayah permukiman, wilayah perdagangan, wilayah perkantoran, kawasan industri, serta rencana pembangunan proyek box culvert. Yang kedua, analisis permasalahan. Berdasarkan keputusan Wali Kota Surabaya nomor 188-436-211-1.2 menetapkan lokasi untuk pembangunan box culvert Jalan Banyurip seluas kurang lebih 9.300 meter persegi di Kelurahan Simomole Baru, Kelurahan Sukomanunggal, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan pemerintah Kota Surabaya menggunakan box culvert untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan kemacetan di Kota Surabaya. Potensi yang ada, penyelesaian masalah banjir dan kemacetan dengan membuat jalan dan memperlebar saluran air dengan box culvert sudah baik. Karena, yang pertama, kebutuhan tanah atau lahan relatif sedikit. Yang kedua, biaya pembebasan tanah atau lahan masyarakat relatif sedikit. Yang ketiga, risiko masalah sosial lebih sedikit atau warga yang terdampak lebih sedikit. Lalu pada gambar 3 ini disajikan rencana proyek box culvert di Jalan Banyurip. Lalu masalah yang terjadi, yang pertama, penyelesaian proyek box culvert yang lama menyebabkan banjir dan kemacetan belum teratasi. Yang kedua, proyek box culvert semakin memperparah kemacetan akibat penutupan sebagian ruas jalan. Yang ketiga, box culvert menjadi sumber banjir baru akibat adanya penumpukan sedimen dan sampah yang mengurangi kapasitas tampung box culvert. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan menunjukkan kemacetan akibat proyek box culvert serta penumpukan sedimen pada box culvert. Lalu yang ketiga, gagasan solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, mempercepat penyelesaian proyek pembangunan box culvert. Yang kedua, melakukan pembersihan secara rutin saluran air box culvert dari sampah dan endapan lumpur. Yang ketiga, membuat bosen atau penampungan air sementara di sekitar wilayah proyek sehingga aliran air tidak masuk ke wilayah permukiman maupun kawasan industri. Lalu yang terakhir, melakukan rekayasa lalu lintas atau pengalihan sementara arah lalu lintas kendaraan apabila terjadi kemacetan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.